Halo teman-teman, berjumpa lagi dengan saya Brother Phil. Kali ini kita akan menanggapi pernyataan seorang mualaf dari NTT yang berbicara ngawur tentang ajaran orang Kristen. Dari pernyataannya ini, tidak heran jika dia menjadi seorang mualaf. Karena dia bahkan tidak mengerti dasar dari iman Kristen. Sebelum kita tanggapi, kita saksikan videonya berikut. Kalau yang saya tahu, di agama Kristen ada kepastian masuk surga karena kaum Nasrani meyakini bahwa kematian Yesus di atas kayu salib adalah untuk menebus dosa-dosa manusia. Kemudian, adapun ayat di dalam Alkitab, Yesus sendiri tidak mengatakan bahwa dia mati untuk menebus seluruh dosa manusia. Apakah yang dimaksudkan oleh umat Kristen ini, Yesus menebus dosa manusia dari Nabi Adam sampai Nabi terakhir sebelum hari kiamat, atau hanya untuk Bani Israel, untuk kaumnya saja? Nah, itu harus diperjelaskan lagi di dalam Alkitab itu. Jangan hanya bergantung kepada kejadian. Misalkan kejadiannya Yesus mati dan mereka menganggap bahwa dia menebus dosa untuk mereka masuk surga. Dan siapa saja yang beragama Kristen pasti dijamin masuk surga. Sedangkan di situ tidak ada ayatnya, tidak ada ayat yang menyatakan bahwa kalau dia beragama Kristen dia masuk surga. Kalau ada ayatnya mungkin bisa ditunjukin. Oke teman-teman, kita sudah dengarkan bersama bagaimana sang mualaf mengatakan bahwa penebusan Yesus hanya untuk bangsa Israel saja. Mendengar pernyataan sang mualaf ini, tidak heran kalau dia keluar dari Kristen, karena dia sendiri tidak mengerti isi Alkitab. Mari kita buka Alkitab kita, apakah Yesus menjadi penebus hanya untuk bangsa Israel saja? Padahal kalau kita baca dalam Injil Matius 20 ayat 28, Yesus katakan, "Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Ayat yang kita barusan dengar adalah perkataan Yesus sendiri yang mengatakan bahwa dia menjadi tebusan bagi banyak orang. Dan yang kedua, kalau di Al-Quran sendiri banyak yang bisa ditunjukin bahwa ayat di mana Allah menjanjikan bahwa mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab-kitab sebelumnya, beriman kepada nabi-nabi sebelumnya dan nabi terakhir, dan itu dia akan dijamin masuk surga. Dia pasti akan dijamin masuk surga. Walaupun dia Islamnya mungkin Islam KTP, kalau dibilang Islam KTP, tapi dia pasti akan dijamin masuk surga. Barusan kita dengar bersama, sang mualaf katakan bahwa dalam Islam pasti masuk surga meskipun Islamnya Islam KTP. Apakah artinya meski tetap berbuat dosa yang penting KTP-nya Islam, tetap masuk surga? Saya teringat salah satu video lawas yang senada dengan pernyataan mualaf tadi. Berikut videonya. Apakah setiap umat Islam masuk surga? Iya, semua orang yang sudah Islam, yang mengatakan asyhadu alla ilaha illallah, asyhadu Muhammadar Rasulullah, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia melakukan dosa-dosa besar, selama tidak kafir, selama tidak batal syahadahnya, kalau dia tidak diampuni oleh Allah, maka dia akan masuk neraka. Kemudian akan diazab sesuai dengan kadar dosanya. Setelah itu dimasukkan ke dalam surga. Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, securang-curang muslim, kalau masuk neraka, kalau masuk penjara, nanti mati masuk surga. Seadil-adil kafir, sejujur-jujur kafir, sepinter-pinter kafir, sesantun-santun kafir, jadi menteri, masuk istana, mati, masuk neraka. Salah ya? Hah? Sejelek-jelek muslim, senakal-nakal muslim, masih punya jatah di surga. Sebaik-baik kafir, tidak punya jatah di surga. Kita sudah dengarkan bersama pernyataan beberapa ustadz tadi, di mana semua muslim pasti masuk surga meskipun dia melakukan dosa-dosa besar. Mungkin saudara muslim mengacu pada hadis berikut ini. Hadis Sahih Bukhari nomor 6933. Nabi bersabda, "Jibril menemuiku dan memberiku kabar gembira, bahwasanya siapa saja yang meninggal dengan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, maka dia masuk surga." Maka saya bertanya, meskipun dia mencuri dan berzina? Nabi menjawab, meskipun dia mencuri dan juga berzina. Bukan cuma di hadis Sahih Bukhari,
Dalam Sahih Muslim juga ada, yaitu hadis Sahih Muslim nomor 137. Nabi bersabda, Jibril alaihi salam mendatangiku lalu memberikan kabar gembira kepadaku, bahwa orang yang meninggal dari umatmu dalam keadaan tidak mensyirikkan Allah dengan sesuatu apapun niscaya masuk surga. Maka aku bertanya, meskipun dia berzina dan mencuri? Jibril menjawab, walaupun dia berzina dan mencuri. Oke teman-teman, menurut iman saudara kita Muslim, meskipun berzina dan mencuri pasti masuk surga. Padahal jika kita bandingkan dengan ajaran Alkitab, sangat jauh berbeda. 1 Korintus 6 ayat 9-10. Atau tidak tahukah kamu, bahwa orang-orang yang tidak adil tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah? Janganlah sesat. Orang cabul, penyembah berhala, orang berzina, banci, orang pemburit, pencuri, orang kikir, pemabuk, pemfitnah dan penipu tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Kita lanjut. Beda dengan ajaran kasih. Kalau ajaran kasih dalam Kristen itu, yang penting mereka beriman kepada Yesus, kemudian mereka tidak beriman kepada Nabi Muhammad, tidak beriman kepada Al-Quran, tidak beriman kepada nabi-nabi sebelumnya. Mereka hanya dikhususkan beriman kepada Yesus. Mereka dijamin masuk surga karena Yesus mati untuk menebus dosa. Nah, ini adalah hal yang sangat salah. Karena di Alkitab sendiri menjelaskan bahwa umat Kristen itu harus diwajibkan untuk mereka beriman kepada Nabi Muhammad dan Alkitab yang pernah diturunkan sama utusan-utusannya, yaitu Nabi Musa, Nabi Daud, terus Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. Yaitu ada 4 Injil, kitab Injil, Taurat, Zabur dan juga Al-Quran. Kita sudah dengarkan bersama, Sam Mu'alaf katakan bahwa Alkitab mengajarkan orang Kristen harus percaya pada Muhammad. Mu'alaf ini lagi mabuk mungkin. Sejak kapan Alkitab ajarkan harus percaya Muhammad? Tadi dia juga bilang ada 4 Injil yaitu Taurat, Zabur, Injil dan Al-Quran. Tambah kacau nih Mu'alaf. Yang benar adalah, 4 Injil itu, Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Oke teman-teman, demikian tanggapan kita terhadap pernyataan Mu'alaf asal NTT. Terima kasih untuk dukungan teman-teman. Tuhan Yesus memberkati. Janganlah hendaknya kamu kuati tentang apapun juga, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Tuhan dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Tuhan kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacita. Kita akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberi kita kekuatan.
bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah. Sekali lagi ku katakan, bersukacitalah.